Hai, kembali lagi sama gue Rika. Kali ini gue mau cerita soal pacaran. Kenapa pacaran itu gak bisa berhenti? Rasanya selalu ingin mengulang lagi. Kayak gak keberatan sih kalau harus ngulang dari awal sama orang lagi, sama orang baru lagi maksudnya, setelah putus. Gue mau tanya sama kalian sih sebenarnya, apakah yang gue rasain ini normal? Apa cuma gue yang ngerasain ini? Apa ya gue namain sindrom pacaran? Kayaknya terlalu berlebihan. Pacaran kalau udah sekali itu rasanya gak bisa berhenti. Apa ya? Ini pernah terjadi pertanyaan di kepala gue soal pacaran ini. Dulu ketika gue SMA, gue belum pernah pacaran, dan temen-temen gue itu udah sering pacaran kayak 2-3 kali gonta-ganti. Ya mereka sih nganggep itu kayak wajar. Buat gue saat itu kayak, kok bisa sih punya pacar gonta-ganti. Ya saat itu kenapa gue belum pacaran, karena maksudnya lingkup dunia gue itu terlalu kecil. Gue juga rada-rada takut sama cowok. Berteman sama cowok aja agak jarang. Ya sekedar temen sekelas yang dibahas juga pelajaran, gak ada sampai main keluar gitu. Jadi dulu temen gue ini cerita kayak gini katanya, gue setelah pacaran, ngerasain pacaran terus putus, rasanya tuh gue pengen segera pacaran, gue gak pengen lama-lama jomblo, kata dia kayak gitu. Kenapa, kata gue kan, ya dia bilang karena aku udah kebiasaan pacaran, kayak gak bisa sendiri aja karena udah terbiasa. Kalau putus tuh kayak harus segera punya pacar lagi. Ya gak segera juga sih, dia bilangnya pokoknya kalau pacaran udah putus ya dia harus punya pacar lagi kayak gitu. Setelah beberapa tahun kemudian, gue juga ngerasain hal yang sama. Gue yang nganggap itu awalnya aneh, jadi kayak oh iya ya, ternyata bener ya. Gue ngerasain sekarang di umur gue yang udah 23 tahun, gue baru ngerasain hal itu. Dari awal-awal gue bisa pacaran itu kuliah. Putus dari pacaran, terus gue bergegas lah. Gue tuh emang bergegas untuk mendapatkan pacar baru lagi, memulai kisah cinta lagi yang baru. Putus lagi, pacaran lagi, putus lagi, pacaran lagi, terus balikan sama mantan, putus lagi, cari yang baru lagi. Dan gue nyadarin hal itu, ternyata bener, gue tuh juga sama kayak mereka, cuman gue belum saatnya aja waktu SMA itu ngerasain. Kayak udah terbiasa untuk pacaran, terbiasa untuk melakukan kayak kegiatan bareng, ada sesuatu yang dibagi, ada temen ngomong, temen hidup lah, temen buat ngejalanin hidup.
udah terbiasa ngelakuin itu. Jadi kalau misalkan jomblo kelamaan tuh adalah sesuatu hal yang aneh, menyulitkan hidup buat gue sekarang nih ya. Makanya salah satunya kenapa gue nggak mau masa PDKT itu lama-lama, karena gue itu butuh pendamping yang pasti-pasti aja gitu loh, mau langsung pacaran sama gue nggak suka lama-lama tanpa adanya status. Jadi enak kan pacaran langsung gitu, pacaran. Jadi gue udah punya temen lagi nih buat ngejalin hidup, walaupun harus pulang dari awal lagi, nggak apa-apa, yang penting gue udah punya pendamping, udah punya temen. Gue tuh pernah di fase hubungan gue itu toksik, tapi gue tetap jalanin. Kenapa? Saat itu tuh gue lebih mementingkan gue punya temen dulu deh, yang penting gue punya temen dulu, nggak peduli temen gue itu baik atau enggak efeknya ke gue. Yang gue maksud temen di sini adalah pacar, temen hidup maksudnya. Kayak gue pernah punya pacar, gue tahu hubungan gue sama dia itu udah nggak sehat. Gue nggak bisa, sebenarnya gue tuh nggak bisa ngelanjutin hubungan yang menyulitkan kehidupan gue untuk kedepannya, tapi gue tetap ngejalanin hubungan toksik itu. Kenapa? Karena gue lebih mementingkan yang penting gue punya temen dulu nih, yang penting gue punya temen dulu, gimana pun efeknya pertemanan itu ke gue belakangan. Padahal gue tahu nih orang emang, gue kalau udah sama dia ya nggak bener, tapi gue tetap jalanin. Saking gue membutuhkan teman, karena gue udah terbiasa punya teman dalam hidup. Apakah gue berlebihan untuk mementingkan ego gue punya teman dulu? Sampai suatu ketika gue tuh sadar ketika ngelihat suatu quotes gitu, isinya tuh kurang lebih kayak gini: jangan meminum air beracun walaupun kamu sangat kehausan. Ngerti maksudnya nggak? Kurang lebih gitu. Gue udah lama sih nggak lihat quotes itu lagi, untuk scroll TikTok atau Reels. Dari quotes itu gue mulai berpikir, oh benar juga ya, mending gue nggak usah minum air aja sekalian. Nggak apa-apa kalau gue kehausan, paling beberapa lama gue masih bisa tahan kok, toh gue belum mati juga. Misalkan gue nggak minum 1 hari 2 hari air misalnya ya, udah tahu tuh air beracun, kalau gue minum ya gue bakal mati, atau enggak gue sakit-sakitan, malah akan lebih memperburuk keadaan kan. Dari sanalah gue mulai berpikir, ya nggak usah deh gue berpikiran punya temen. Pengen punya temen biar bisa ada temen jalan-jalan, ada temen buat makan, bahkan buat sekedar gabut doang, ngabisin waktu di telepon. Gak usah deh kalau udah tahu temennya gak baik. Kalian kayak gitu juga gak? Kalau gue sih sekarang tuh lebih mentingin diri gue sendiri. Yang penting diri gue nyaman dulu. Kayak buat pacar aja nih ya, gue harus berpikir ulang deh kalau misalkan gue mau ngelanjutin sama pacar gue. Kalau gue tahu orangnya kayaknya gak enak deh, gak bisa kayaknya gue lanjutin, dia tuh orangnya gak baik, itu jadi bahan pertimbangan gue supaya gue bisa ngelanjutin hubungan. Lanjut apa enggak nih? Kalau hubungannya toksik mending gak usah, mending putus aja kayak gitu. Karena gue kan gak bisa nimbang-nimbang pasangan di awal ya, kan gue gak suka PDKT, gak suka lama-lama. Jadi gue nimbang-nimbang itu ya prosesnya saat pacaran, mau lanjut apa enggak, ini bisa jadi imam apa enggak nanti wes.
kan cowok ya. Seenggaknya kalau dia nggak bisa nentuin arah, dia bisa mimpin gue lah. Kalau gue sedang gemetar atau bingung harus kayak gimana, seenggaknya dia bisa ngelindungin gue ya. Kalau bisa, kalau enggak ya lihat yang baiknya aja. Mungkin itu aja dulu dari gue, Rika. Bye bye.